Halo semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Di malam ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Pelet Ayah Mertua. Kita langsung saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Winda. Aku baru berusia 19 tahun ketika menikah dengan Robert, laki-laki berusia 18 tahun yang ku kenal melalui panggilan acak yang sering kulakukan. Dari telepon acak itu berlanjut pada perkenalan hingga membuat nyaman satu sama lainnya. Dan sampailah pada suatu hari ketika diam-diam Robert mendatangiku ke Pulau Kalimantan. Aku yang tidak menyangka akan bertemu dengannya saat itu tentu saja sangat terharu. Aku bahagia, senang, entahlah, perasaanku sangat berbunga-bunga waktu itu. Hubungan kami berjalan dengan sangat baik dari waktu ke waktu. Dan tepat di bulan Desember 2012, Robert datang kembali menemuiku bersama dengan kedua orang tuanya. Ibunya sangat anggun dan cantik, ayahnya juga tampan, bertubuh tinggi, tegap, dengan otot kekar yang menambah gagah penampilan beliau. Mereka tidak hanya datang untuk bertamu, tetapi juga untuk melamarku. Aku senang mendengar keinginan kekasihku itu, dan kedua orang tuaku tentu saja menyetujuinya. Mereka menyerahkan semua keputusan padaku. Ya, aku tentu saja mau. Rencana lamaran besar-besaran pun sudah dirundingkan. Uang cucuran sebesar 200 juta rupiah sudah dipersiapkan. Dan dengan sangat cepat berita uang cucuranku yang sangat mahal itu pun menyebar ke seluruh desa. Ada yang mencibir keluargaku, dan ada juga yang memuji. Masih banyak lagi omongan-omongan orang yang sangat tidak pantas untuk kuceritakan di sini. Dan kalau andai waktu bisa diulang kembali, aku gak ingin menikah dengan Robert. Namun, sungguh sebuah penyesalan yang sangat terlambat untuk disesali, karena semuanya sudah terjadi. Singkat cerita, hanya 1 minggu setelah lamaran, kami langsung menikah. Waktu yang lumayan singkat bagiku. Lalu, setelah kami menikah, aku diboyong ke tempat asal suamiku, Robert. Pada awalnya, hubungan kami sangat harmonis. Keakraban antara aku dan kedua mertuaku berjalan baik-baik saja. Hingga suatu ketika, saat itu aku yang sedang mencuci piring di dapur, didatangi oleh ayah mertuaku. Beliau menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku sewaktu di Kalimantan. Gak ada yang aneh, kami mengobrol layaknya ayah dan anak. Tertawa dengan sangat nyaring adalah kebiasaan kami berdua. Dan tanpa kusadari, ayah mertuaku mengembuskan asap rokoknya ke arah wajahku, hingga membuat aku batuk. Maaf, aku gak sengaja, ucapnya. Kepalaku tiba-tiba pusing, dan seketika semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, semua orang menatapku dengan lekat. Kenapa? Seharusnya aku yang tanya padamu. Kamu kenapa bisa sampai pingsan? Kamu sakit? Tanya Robert dengan raut wajah yang khawatir. Shh, ambilkan air untuk istrimu. Jangan dimarahi dengan pertanyaan-pertanyaan dulu, tegur ayah mertuaku. Sejak hari itu, aku jadi sering melamun. Pikiranku bisa tiba-tiba menjadi kosong, dan suka terbayang dengan ayah mertuaku sendiri. Tok, tok, tok. Pintu kamarku diketuk membuyarkan lamunanku. Saat pintu terbuka, dadaku seketika berdegup hebat. Ayah mertuaku berdiri di depan pintu sambil memegang beberapa keping obat. Bisa minta tolong, Win? Tolong bikinkan aku teh hangat. Badanku rasanya capek sekali, katanya. Saat aku ke dapur, ayah mertuaku mengikuti dari belakang. Suara langkah kakinya membuatku ketakutan. Namun ada perasaan aneh juga yang kurasa. Saat aku sedang membuat teh, ayah mertuaku tiba-tiba saja menepuk bahuku dengan sangat keras, membuat gelas teh yang kupegang hampir terjatuh. Kau paham maksudku kan? Bisiknya membuatku takut. Apa maksudnya? Kataku balik bertanya. Raut ketakutan di wajahku jelas sekali ia lihat.
hingga membuatnya dengan cepat mengambil gelas teh itu lalu berjalan pergi. Aku menghela nafas panjang. Hari-hari berlalu, sikap ayah mertuaku mulai berubah. Dari yang awalnya hangat, kini dingin, bahkan gak membalas sapaanku. Hingga suatu hari, beliau gak pulang selama 3 hari berturut-turut. Ibu mertuaku dibuat khawatir dan panik. Dan saat aku sedang berdoa malam itu, dari arah jendela, ada beberapa benda yang seperti dilempar oleh seseorang dengan sangat keras. Kebetulan suamiku belum pulang, karena masih sangat sibuk dengan proyeknya. Aku mencoba membuka tirai dan perlahan-lahan melihat dari balik kaca ke arah luar. Dari balik pohon kamboja itu, aku melihat seperti ada sebuah bayangan hitam yang sedang menatap ke arahku. Nafasku bergemuruh, aku seketika panik dan takut. Cepat-cepat ku tutup tirai jendela itu kembali. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil terus berdoa. Prang! Sebuah suara mengagetkanku dari arah luar kamar. Segera aku tutupi tubuh hingga wajahku dengan selimut. Ku tutup rapat-rapat kedua mataku. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat, seperti ada yang menindih dari balik selimut. Perlahan tapi pasti, dadaku mulai terasa sesak. Dan anehnya, saat aku ingin membuka selimut yang menutupi tubuhku, selimut itu malah melilit tubuhku dengan sengerat. Winda, bangun! Ujar suara Robert yang entah sejak kapan ia sudah berada di kamar. Nafasku terengah-engah ketika selimut sudah ditarik oleh suamiku. Kamu mimpi buruk? Tanya suamiku seraya memelukku. Aku yakin itu bukan mimpi, karena sedari tadi aku belum sedikit pun memejamkan mataku. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, mulai dari jendela yang dilempari batu, atau suara benda pecah di luar kamar, dan sesuatu yang selalu menindih tubuhku ketika aku terpejam. Tidak hanya sampai di situ, suatu malam, di saat tanpa sengaja aku berpapasan dengan ayah mertuaku yang sedang mengambil air di dapur, matanya lekat menatapku, lalu pergi begitu aja. Aroma parfumnya membuatku gelisah. Ada apa ini? Kenapa dengan perasaanku? Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan semua perasaan aneh ini. Saat aku kembali masuk ke dalam kamar, aku menemukan secari kertas yang bertulisan aneh dan sama sekali nggak aku mengerti berada di atas tempat tidur. Namun anehnya, setelah aku membaca tulisan itu sampai habis, kepalaku mendadak pusing. Rasa panas seperti membakar tubuhku. Lalu untuk beberapa saat kemudian aku jatuh tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, ibu mertua dan ayah mertuaku duduk di dekatku. Terlihat jelas kekhawatiran dari raut wajah ibu mertuaku. Namun tidak dengan ayah mertuaku. Wajahnya begitu santai dan acuh. Nanti kita periksa ke rumah sakit ya, Win. Kamu kok akhir-akhir ini sering sekali pingsan. Mama khawatir, kata ibu mertua. Paling menantumu itu hamil, mah, ujar ayah mertuaku menyela pembicaraan kami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku hamil? Sementara suamiku sangat jarang sekali di rumah. Batinku menolak perkataan ayah mertuaku. Oh iya ya, aku sampai lupa. Ya sudah kalau begitu nanti kita cek ke dokter, ujar ibu mertuaku dengan sangat antusias. Kami istirahat ya nak, jangan banyak gerak. Karena kalau beneran hamil, nanti janinmu juga ikut capek. Saat mereka keluar dari kamarku, aku melihat senyuman aneh dari ayah mertuaku. Entah apa maksudnya, yang pasti aku mulai takut dengannya. Hai Win, sapa seorang wanita yang sedang lewat bersepeda di depan rumah. Hai Salsa adalah temanku sejak kali pertama aku ikut dengan suamiku. Dia juga orang Kalimantan, cuma berbeda daerah denganku. Orangnya ramah dan baik. Ikut jalan-jalan yuk Win, ajaknya. Tapi, sudah jangan ragu-ragu, yuk cepetan. Saat aku mau keluar pagar,
Ayah mertuaku yang ternyata dari tadi merhatikan aku langsung menghampiri. "Mau kemana, Win?" "Mau jalan-jalan sebentar sama Salsa," jawabku. "Selamat pagi, Om. Bolehkah Om aku ajak Winda jalan-jalan?" "Selamat pagi. Oh ya udah, kalau gitu hati-hati ya, Win. Jaga kandunganmu," ujar ayah mertuaku yang seketika membuatku risih. Setelah jauh dari rumah, Salsa mulai mengajakku ngobrol. "Kamu hamil, Win?" Beruntung ya kamu punya ayah mertua seganteng itu. Sudah ganteng, baik lagi, perhatian sama menantu. Gak kayak aku, punya mertua galak banget, dikit-dikit dimarahi," potong Salsa cepat. Tapi aku merasa seperti ada yang aneh dari setiap gerak-gerik mertuaku. Apalagi tatapannya saat menatapku. Ya wajarlah, kamu kan menantu satu-satunya. Sudah pasti kamu sangat diperhatikan. Lagi pula, mertua menatap kita memangnya nggak boleh. Coba kalau kamu jadi aku yang setiap hari dipelototi terus sama mertua. Rasanya tuh kayak gimana gitu ya, ujar Salsa tertawa. Winda menghela nafas panjang. Ia mencoba untuk tidak berprasangka buruk lagi pada mertuanya. Menjelang pukul 12 siang, aku dan Salsa pulang ke rumah mertua masing-masing. Di dalam rumah, ternyata kedua mertuaku sudah menungguku di meja makan. Di sana terdapat banyak sekali makanan yang enak-enak. "Yuk Win, makan dulu," ajak ibu mertuaku sambil tersenyum menggandengku untuk duduk. "Mama masak sebanyak ini." "Iya, sengaja, spesial buat kamu," katanya. Ayah mertuaku juga terlihat tersenyum. Nggak bisa kupungkiri kalau senyumnya memang begitu sangat manis. Ketampanannya seolah berlipat ganda ketika ia tersenyum. "Ma, Robert kok gak pulang-pulang ya?" tanyaku. "Astaga, oh iya Mama lupa. Tadi dia telepon, katanya sedang sibuk. Dia keluar kota, Win, mungkin minggu depan baru pulang." Aku sedikit lega mendengarnya. Saat kami sedang makan, tiba-tiba telepon berbunyi. Ibu mertuaku bergegas berjalan ke arah telepon dan sepertinya itu adalah telepon dari orang yang sangat penting. "Maaf ya, kalian lanjutkan saja makannya. Mama mau ketemuan sama rekan bisnis," ujar ibu mertuaku seraya menciumku. Sepeninggal pergi ibu mertua, aku dan ayah mertuaku makan sambil diam-diaman. "Win, apa kamu ada merasakan sesuatu yang aneh?" tanya ayah mertua tiba-tiba. Aku mengerutkan keningku. "Aneh seperti apa?" tanyaku. Ayah mertuaku tersenyum, lalu menggeleng. Setelah selesai makan, aku langsung masuk ke dalam kamar, karena aku tak diperbolehkan mencuci piring kotor bekas makan tadi. Aku mengunci rapat-rapat pintu kamarku. Jujur, meskipun aku sudah berusaha untuk tidak berburuk sangka pada mertuaku, namun entah kenapa sulit sekali rasanya meyakinkan hal itu pada hati kecilku ini. Sampai malam hari, dia tak ada tanda-tanda kedatangan ibu mertuaku. Udara sangat dingin, dikarenakan hujan yang sangat deras malam itu. Berkali-kali aku mencoba memejamkan mataku. Namun, entah kenapa, saat aku sudah menutup mata, aku merasakan sebuah hembusan nafas yang sangat dekat. Bau-bau aneh juga tercium di sekitar kamar. Bau bunga yang sangat harum memenuhi ruangan. Lampu tiba-tiba mati. Aku diam di atas tempat tidur tanpa berani kemana-mana. Winda. Suara dari pojok tergelap di kamarku terdengar beberapa kali memanggil namaku. Suaranya mirip ayah mertua. Namun rasanya gak mungkin ayah mertuaku bisa masuk ke dalam kamar, karena pintu kamar sudah kukunci dengan rapat sebelumnya. Cahaya kilat menyambar sampai menembus kaca jendela kamar. Kulihat sosok hitam yang tengah berdiri sangat dekat dengan tempat tidur. Aku memalingkan wajahku sampai menghadap dinding. Aku sama sekali gak berani menatap ke arah sosok tersebut. Namun, pundak terasa dingin sekali, seperti sesuatu yang menempel di pundakku. Aku yakin itu adalah tangan yang sangat dingin. "Pergi!" teriakku ketakutan.
Tubuhku benar-benar bergetar hebat karena saking takutnya. "Kumohon jangan ganggu aku," kataku terisak. Ceklik. Lampu kembali menyala. Seiring dengan cahaya lampu yang menerangi seisi kamar, tangan yang menyentuh pundakku tadi menghilang. Perlahan-lahan aku menengok ke arah belakang. "Ah!" jeritku ketakutan. Sebuah kepala tanpa badan tepat berada di depan wajahku. Winda, buka pintunya, Win. Apa yang terjadi di dalam?" ujar suara ayah mertuaku berusaha mendobrak pintu kamar. Saat pintu berhasil dibuka paksa, ayah mertuaku langsung menggendong tubuhku dan membawa keluar kamar. Karena ketakutan, tanpa sadar aku memeluk erat ayah mertuaku. Beberapa saat setelah aku sudah mulai tenang, ayah mertuaku menggenggam tanganku. Kurasa tangannya begitu gemetar. "Ada apa, Win?" tanya ayah mertua. Ada hantu di kamar kami," ucapku terbata-bata. "Di rumah ini nggak ada hantu, tapi semenjak kau datang ke sini, aku juga mulai merasakan hal yang gak biasa. Mungkinkah orang tuamu memberikanmu sesuatu seperti jimat atau pegangan lainnya?" Dek. Aku baru ingat dan langsung melirik ke arah gelangku. Gelang pemberian orang tuaku yang selalu aku pakai sampai saat ini. "Winda, kau jujur saja. Apa kau membawa sesuatu yang berisi?" tanya mertuaku lagi. "Hanya gelang ini, tapi saya nggak yakin kalau gelang ini yang ada isinya," jawabku pelan. "Coba lepaskan sebentar, ayah mau lihat." Setengah ragu, aku melepaskan juga gelang yang terpasang di tanganku. Kuserahkan gelang tersebut pada ayah mertua. "Gelang ini memang ada isinya, Win. Sebaiknya aku simpan. Gak baik kamu memakai gelang yang ada isinya seperti ini." "Ya sudah, Win. Untuk malam ini kamu istirahat di sini saja ya, biar ayah jaga." Aku membaringkan tubuhku di sofa. Namun jantungku masih belum tenang. Seperti ada sesuatu yang masih mengganjal. Tapi entah itu apa, saat tanpa sengaja aku melirik kepada ayah mertuaku, dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Cukup sampai sini saja ceritanya. Gimanakah kelanjutan ceritanya antara Winda dan ayah mertuanya? Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.